Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bab terakhir ataupun bab ketiga dari kelas 10 itu materinya tentang interaksi sosial. Dimana tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui ataupun membahas berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Nah, di situ ada beberapa orang yang sedang melakukan sebuah interaksi. Jadi, interaksi itu melibatkan dari berbagai macam orang dan terlihat dari berbagai macam feedback ataupun umpan balik. Berikutnya, pengertiannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik ataupun sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi, yang dimaksud dengan sebuah interaksi sosial adalah melibatkan dua pihak di mana ada hubungannya timbal balik. Jadi, hubungan lebih bersifat feedback ataupun saling mempengaruhi, di mana proses tersebut diantaranya adalah antara individu dengan individu. Contohnya di sini adalah misalnya ketika dua orang sedang saling mengobrol. Jadi ada proses intens yang melibatkan kedua orang tersebut. Di situ melibatkan dua orang yang saling memberikan umpan balik. Berikutnya, hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Di sini adalah contohnya ketika seorang bapak guru sedang mengajarkan kepada mahasiswa. Jadi, guru tersebut sebagai seorang individu, sedangkan kumpulan dari mahasiswa ataupun siswa adalah sebagai seorang kelompok. Berikutnya, hubungan timbal balik dan sosial antara kelompok dan juga kelompok. Di situ contohnya adalah pertandingan sepak bola. Di situ yang dimaksud kelompok adalah kumpulan dari berbagai macam individu. Di situ saling bertanding, misalnya adalah pertandingan sepak bola. Berikutnya kita akan bahas tentang hubungan ataupun ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, 1. Jumlah pelaku lebih dari 2 orang. Jelas kalau orang ngobrol sendiri itu bukan termasuk dari proses interaksi sosial. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ciri-ciri interaksi adalah adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang-lambang tertentu. Nah, di sini dalam berinteraksi orang tidak saja menggunakan sebuah bahasa, tapi juga menggunakan berbagai macam simbol, karena pola-pola interaksi sekarang tidak hanya menggunakan sebuah bahasa, tapi juga menggunakan alat-alat, misalnya HP atau lain sebagainya.
dan itu bisa menggunakan sebuah simbol-simbol tertentu, misalnya stiker, bahasa, emoticon, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga adalah ada dimensi waktu, masa kini dan masa lalu. Jadi orang-orang yang melakukan sebuah interaksi dalam sebuah dimensi waktu yang sama, misalnya tidak mungkin orang masa lalu bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda zamannya, dan itu merupakan sebuah ciri-ciri interaksi. Yang keempat adalah adanya tujuan yang hendak ingin dicapai. Tujuannya setiap orang berinteraksi itu berbeda-beda. Misalnya, kalau siswa sedang melakukan interaksi, biasanya ada sebuah pekerjaan bersama yang harus diselesaikan. Tapi misalnya kalau guru mungkin saja berinteraksi dengan anak, ada sebuah materi yang ingin disampaikan. Tetapi ketika interkelompok, pertandingan sepak bola ataupun sebagainya, itu bisa jadi malah merupakan sebuah kompetisi sosial ataupun persaingan. Ini kadang menimbulkan berbagai macam hal-hal sifatnya terkendali. Mungkin sedikit pengantar tentang interaksi sosial kali ini, di mana kita mengenal berbagai macam pengertian, kemudian bentuk dan juga ciri-ciri interaksi sosial. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang syarat sebuah interaksi sosial. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah diskusi. Mari kita membentuk sebuah kelompok bersama. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya sekarang sambil berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.